Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang liberalisme. Nah, di sini anggota kelompok saya ada Nura Maktafiani, saya sendiri, ada Nifa Rizka Fazila, ada Putri Sefira, dan ada Yasmin Anissa Lubis. Baik, pengertian liberalisme. Liberalisme adalah paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Latar belakang. Gerakan liberalisme berawal di Inggris pada masa Renaissance. Kemudian gerakan liberalisme diawali oleh kaum bourgeois di Prancis. Liberalisme dilakukan untuk menentang kekuasaan Raja Louis XVI yang memerintah secara mutlak. Paham ini kemudian menyebar cepat ke seluruh Eropa kecuali Inggris dan Rusia. Liberalisme juga menghasilkan ekonomi liberal, yaitu setiap individu memiliki kebebasan mengembangkan kekuatan dan kemampuan dalam berusaha. Liberalisme merupakan ideologi yang didasarkan paham bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Gerakan ini diilhami oleh pemikiran Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau. Paham ini memunculkan penemuan besar, salah satunya revolusi industri yang ternyata menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan baru dalam masyarakat. Paham liberalisme dalam kenyataannya bertentangan dengan yang diperjuangkan sejak awal, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kenyataan ini mendorong munculnya tata ekonomi politik baru yang lazim kita kenal dengan sosialisme. Liberalisme menekankan hak kebebasan individu, sedangkan sosialisme menekankan kebebasan komunitas. Menurut Karl Marx memiliki pikiran bahwa sosialisme adalah cara kerja dan watak kapitalisme yang melebar jurang antara kelas bourgeois dengan kelas proletar. Hal ini memicu revolusi kaum buruh menyingkirkan kaum kapitalis. Wujud perjuangan kaum liberal ditandai dengan lahirnya piagam-piagam seperti Magna Carta 1215, Habeas Corpus Act 1679, dan Bill of Rights 1689. Habeas Corpus Act merupakan undang-undang yang mengatur segala pertahanan seseorang yang dibuat pada 1679. Isi dari UU ini ialah seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu sehari setelah penahanan. Yang kedua, alasan penahanan harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Lalu untuk Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan pertama kali pada 1689 dan diterima oleh Parlemen Inggris. Isi UU ini mengatur tentang 1. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. 2. Kebebasan memilih anggota parlemen. 3. Parlemen untuk hak untuk mengubah keputusan raja. Yang keempat, hak setiap warga negara dalam memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Yang kelima, undang-undang, pajak, dan pembentukan pasukan tentara tetap harus diizin parlemen. Yang ketiga, Magna Carta. Yang keempat, yaitu The Great Charter, dibuat pada tahun 1297, yang membuat tentang kebebasan bertindak bagi warga kota dan kebebasan berdagang. Yang kelima, John Locke. Menurutnya, negara terbentuk dari perjanjian sosial antara individu dengan yang hidup bebas dan penguasa. Selain itu, ia juga berpendapat jika liberalisme adalah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama, di mana liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Wujudnya yaitu ada gerakan Renaissance dan humanisme, lalu ada revolusi Amerika, revolusi Prancis, dan revolusi industri. Selanjutnya ada analisa liberalisme dalam suatu peristiwa. Yang pertama ada revolusi Prancis. Lahir pada abad ke-18 di Prancis, bentuk protes masyarakat terhadap kebincangan di Prancis, di mana sangat terlihat jelas perbedaan
9 pemisahan antara golongan 1, 2, dan 3. Memiliki hak yang banyak, sedikit kewajiban. Gerakan ini dicetuskan oleh Voltaire Montesquieu dan Gigi Rousseau. Yang kedua ada Revolusi Amerika. Pada abad ke-18, Amerika semula adalah koloni Inggris, akhir memeluk dan pemberontakan dan melepas menjadi negara sendiri dengan melakukan pemberontakan, yaitu Deklarasi Dokter Independen pada tahun 1776 yang disusun oleh Thomas Jefferson. Ada juga Declaration of Independence yang dicetuskan pada 4 Juli di Philadelphia tahun 1770 dan dipelopori oleh George Washington, Thomas Jefferson, dan James Madison. Deklarasi ini berisi yang pertama, ada mengusir bangsa Inggris dari Amerika. Yang kedua, ada mengembangkan liberalisme, nasionalisme, dan humanisme. Yang ketiga, ada menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Yang keempat, ada menghormati hak hidup dan kebebasan serta memperoleh kebahagiaan. Ada juga tokoh-tokoh pemikirannya. Yang pertama, ada Jean-Jacques Rousseau, yaitu J.J. Rousseau adalah salah satu tokoh yang mengilhami lahirnya ideologi liberasi. Yang kedua ada Montesquieu. Montesquieu merupakan salah satu filsuf Aufklärung asal Prancis. Peran penting Montesquieu dalam paham liberasi adalah saat ia menghabiskan 21 tahun hidupnya untuk melihat dan menulis This Spirit of Laws. Buku ini mencakup berbagai hal sebenarnya, seperti hukum, kehidupan sosial, dan studi antropologi. Dalam buku ini, Montesquieu mendukung sistem pemerintahan yang konstitusional dan pemisahan kekuasaan, penghapusan perbudayaan, dan penegakan kebebasan sipil, hukum, dan lain-lain. Kedua, tokoh tersebut mengembangkan pemikiran menjadi gerakan politik dengan meletuskan revolusi di Amerika dan Prancis. Dampak liberalisme bagi dunia, yaitu Revolusi Prancis. Dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité membuat semangat hak asasi di dalam menghancurkan monarki absolut pada masa Louis XVI, semangat untuk memperjuangkan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Dengan terbebasnya dari kekuasaan Inggris yang menganggap Amerika sebagai negara koloni dan dengan kebijakan pajak yang sangat memberatkan rakyat. Pada tanggal 14 Juni 1776, Amerika Serikat akhirnya merdeka dan memunculkan semangat untuk terbebas dari kolonialisme Inggris di Amerika Serikat. Kebebasan dari tirani koloni di Amerika adalah wujud dari liberalisme. Revolusi industri, revolusi yang memulai proses tangan manusia berubah menjadi mesin. Adanya pemilik modal memunculkan kaum liberal untuk membuka pabrik-pabrik dan mengelola hasil usahanya sendiri. Revolusi industri yang memunculkan golongan swasta akhirnya memulai bisnis atau modalnya ke wilayah lain demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada juga dampak liberasi di bidang agama di Indonesia. Dampak liberasi terhadap bidang agama di Indonesia adalah setiap warga negara diberi kebebasan memeluk agama yang diyakininya. Negara menjamin secara jelas dan konstitusi bahwa setiap anak bangsa berhak memeluk agama apapun yang sesuai dengan keimanan dan hati nuraninya. Ada juga dampak liberalisme di bidang politik, yaitu liberalisme yang mengusungkan kebebasan berpikir kemudian menjadi sebuah gerakan yang berkembang dan mempengaruhi bidang-bidang seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan. Di bidang politik, paham liberalisme melahirkan konsep negara demokratis, suatu konsep negara yang menginginkan adanya pemerintahan yang dipilih oleh, dari, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir, dampak liberalisasi perdagangan bagi Indonesia. Peningkatan komoditas Indonesia, pengangguran meningkat, investasi Indonesia menurun, penanaman modal asing semakin menurun, banyak produksi asing yang masuk
masuk ke Indonesia tanpa cukai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.